warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zaki. Di sini saya akan presentasikan dasar logika dan algoritma. Di sini ada pembahasan materi yang akan saya presentasikan, yaitu yang pertama ada pengertian logika, manfaat logika, pengertian algoritma, fungsi algoritma, struktur dasar algoritma, dan contoh-contoh algoritma dalam bentuk kehidupan sehari-hari, lalu dibuat ke dalam episode kode. Baik, yang pertama adalah pengertian logika. Pengertian logika secara bahasa diambil dari kata Yunani kuno, yaitu logos. Ilmu ini mempertimbangkan akal pikiran yang disampaikan lewat bahasa dan kata-kata. Istilah logika ini diperkenalkan oleh seorang filsuf di abad 1 yang bernama Cicero. Kala itu artinya adalah seni berdebat. Kemudian ada manfaat logika. Menganalisis suatu pernyataan dan pengetahuan melalui aturan-aturan yang telah dipelajari, kemudian mengarahkan manusia untuk berpikir secara sistematis sesuai dengan logika berpikir yang benar. Sebagai alat untuk berpikir cermat dalam berkomunikasi, kemudian manfaat untuk manusia berpikir dalam tepat dan benar. Kemudian ada contoh logika. Pertama, smartphone milik Melki tiba-tiba mati. Melki langsung datang ke tempat service center agar smartphone-nya dapat diperbaiki. Lalu yang kedua adalah Budi sakit perut saat di sekolah karena tidak sarapan. Keesokan harinya Budi harus sarapan terlebih dahulu agar tidak terjadi sakit perut kembali. Selanjutnya ada pengertian algoritma. Apa sih pengertian umum dari suatu algoritma? Algoritma adalah urutan dari sejumlah langkah-langkah logis dan sistematis untuk memecahkan suatu masalah tertentu. Kemudian ada fungsi algoritma. Yang pertama, membuat Anda memecahkan masalah. Kemudian yang kedua yaitu adalah algoritma memudahkan mereka untuk melacak setiap kesalahan yang muncul. Dan juga algoritma dapat digunakan untuk membantu memecahkan masalah yang kompleks dan lebih sederhana. Selanjutnya ada contoh algoritma. Di sini ada 3 contoh algoritma, yaitu yang pertama membuat susu, kedua membuat nasi goreng, dan ketiga membuat kopi. Di sini adalah suatu langkah-langkah yang kompleks untuk membuat suatu minuman dan makanan. Kemudian ada struktur algoritma. Yang pertama, algoritma sekuensial. Algoritma sekuensial adalah algoritma yang langkah-langkahnya dikerjakan atau dieksekusi secara urutan dari awal hingga akhir sesuai dengan urutannya. Lalu yang kedua ada algoritma perulangan atau looping algorithm. Algoritma perulangan atau looping algorithm adalah sebuah struktur dasar algoritma yang menjalankan beberapa langkah-langkah tertentu secara berulang-ulang sampai terpenuhinya suatu kondisi. Lalu yang ketiga ada percadangan atau conditional algorithm. Algoritma percadangan atau algoritma bersyarat adalah algoritma yang menjalankan instruksi selanjutnya apabila syarat yang ditetapkan sudah terpenuhi. Kemudian ada contoh algoritma dalam kehidupan sehari-hari. Berikut adalah langkah-langkah cara pembuatan susu dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama yaitu siapkan air hangat, susu, gelas, sendok, dan es batu. Lalu yang kedua, masukkan susu pada gelas, masukkan air hangat pada susu secukupnya. Lalu aduk susu dan air menggunakan sendok hingga tercampur merata. Kemudian tambahkan es batu jika ingin dingin. Lalu susu siap dinikmati. Kemudian yang terakhir adalah contoh algoritma dalam bentuk pseudokode. Yang pertama yaitu mulai. Lalu yang kedua adalah bahan-bahan cara pembuatan susu. Yang pertama yaitu ada susu, air hangat, gelas, dan sendok. Lalu yang ketiga dan keempat adalah input yang mengartikan masukkan susu dan air hangat. Lalu yang kelima adalah aduk hingga tercampur merata. Lalu keenam adalah opsi di mana jika kita ingin memasukkan es batu ketika kita ingin meminum yang dingin. Lalu susu siap untuk dinikmati. Baik, terima kasih, saya cukupkan. Mohon maaf jika ada salah kata.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.